alur cerita film berjudul Dragon Hunter. Film ini mengisahkan petualangan para pemburu yang mencari harta karun. Namun, harta karun yang mereka cari kali ini adalah harta karun yang berada di kolam naga. Tentunya yang dijaga oleh seekor naga raksasa. Berbagai hal rintangan harus mereka hadapi dengan mempertaruhkan nyawa. Belum lagi, seorang pemburu pun sempat ditertawakan karena kemiskinannya. So, gimana kalau kita lihat endingnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Awal film kita diperlihatkan seorang pemburu harta karun bernama Liu telah sampai di lokasi perburuannya dan juga seorang asistennya. Menurut peta, lokasi yang dituju telah sesuai. Setelah memperhatikan lebih lanjut, akhirnya ia menemukan cara untuk membuka harta karun. Tapi ternyata kenyataan tak sesuai harapan. Rupanya, ia masuk ke dalam jebakan hingga membangunkan cacing gurun raksasa. Mereka melakukan hal berbahaya tersebut karena terpaksa oleh kemiskinan yang mereka alami. So, mereka pun berlari sekuat tenaga demi menyelamatkan hidup. Dan singkat cerita, hari pun berlalu dan mereka tiba di sebuah kedai yang memang sering disinggahi oleh para pemburu dari berbagai penjuru. Nah, di situ mereka mendengar pembicaraan seorang ahli peta bahwa ada harta karun suku naga yang sangat diperebutkan, namun berada di lokasi yang amat berbahaya. Bahkan tak ada satupun pemburu yang kembali dengan selamat. Konon, hal itu karena ada seekor naga yang menjaga tumpukan emas dan perak dengan melepas 3 mutiara di kepalanya ke sekitar gurun untuk melindungi lokasi harta karun yang terkenal dengan sebutan kolam naga. Lebih lanjut, ia mengatakan hanya pusaka bola kipu arwah yang mampu menunjukkan lokasi di mana kolam naga berada. Saat itu, tiba-tiba seorang pemburu berambut gimbal yang dijuluki kucing gurun menjadi emosi karena tak percaya alias merasa dipermainkan. Ia pun segera menyerang si ahli peta. Namun tanpa disangka, sebuah koin mampu menghentikan lompatannya. Tanpa takut, Liu pun langsung mengakui bahwa dirinya lah yang melempar koin tersebut hingga terjadilah perdebatan. Di sana si kucing gurun memaki Liu yang dikenal sebagai pemulung gurun yang miskin hingga semua orang menertawainya. Tanpa waktu lama, mereka pun bertarung. Tapi yang ditertawakan ternyata gumpunya berada jauh di atas si kucing gurun hingga dengan mudah kucing gurun terpental. Kesal dengan kekalahannya, ia pun menyumpahi Liu akan terkena sial selama hidupnya. Tapi dalam sekejap, justru dirinya lah yang terkena sial karena pintu di belakangnya roboh akibat didobrak oleh gerombolan pendatang yang dipimpin oleh seorang wanita berbaju putih bernama Hexi. Melihat hal itu, para pemburu di dalam kedai langsung menyerang para pendatang asing yang tak mereka kenal. Tapi rupanya hanya dengan seorang pengawal saja mampu menghadang tiap pemburu yang datang menyerang. Satu persatu diladeni dengan mudah. Ilmu bela diri para pemburu seolah tak selevel dengan pengawal. Tapi semua berubah ketika Liu turun tangan. Hingga sang pengawal menyadari kekuatan besar dari Liu. Tak lama kemudian, Hexi mengeluarkan sebuah bola berkilauan yang langsung disadari oleh si ahli peta sebagai bola kipu arwah yang akan menunjukkan lokasi harta karun suku naga alias kolam naga. Semua pemburu terdiam saat itu dan akhirnya mau mendengarkan tawaran dari para pendatang yang menawarkan sebeti koin emas bagi siapa saja yang bersedia ikut dalam perjalanan demi mendapatkan harta karun naga. Karena tentunya para pemburu di dalam kedai lebih mengenal daerah gurun daripada para pendatang tersebut. Awalnya tak ada yang bersedia hingga akhirnya Liu memutuskan untuk ikut dalam perjalanan. Namun ia memiliki syarat bahwa saat harta karun naga ditemukan, ia ingin mendapat setengah bagiannya. Pengawal lainnya terlihat tak setuju, tapi tidak dengan sang ketua yang menyetujuinya. Melihat Liu ikut serta, akhirnya sebagian besar pemburu pun termasuk si kucing gurun ikut turut dalam petualangan berbahaya tersebut. So, dengan demikian, malam pun semakin larut hingga keesokan paginya perjalanan panjang pun dimulai. Gerombolan petualang dan pemburu spesialisasi gurun melintasi berbagai medan dan daerah di gurun yang luas sebagai samudera. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka pun beristirahat dan bermalam di lokasi tersebut. Nah, saat sedang berbincang santai, tiba-tiba bola kipu arwah yang dipegang Hexi bereaksi terhadap salah satu mutiara naga yang berwarna biru yang tiba-tiba muncul dari dalam oasis. Jika mutiara biru tersebut berhasil dimasukkan ke dalam bola kipu arwah, maka satu pelindung berhasil diruntuhkan. Akhirnya, Hexi mengadakan sayembara. Siapa saja yang berhasil mengambil mutiara biru maka akan langsung mendapatkan sekantung koin emas tunai. Saat yang lain masih waspada, 2
Semua orang pemburu dengan pede maju menuju mutiara. Ternyata dengan mudah ia mendapatkannya, tapi dengan mudah juga ia hilang ditarik oleh sosok monster pohon yang langsung menyerang para pemburu lainnya. Mutiara pun terjatuh dan Heksi tak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengambilnya. Tapi saat itu datanglah Raja Monster Pohon Raksasa. Liu berusaha melindungi, tapi banyaknya ranting menyerangnya hingga ia terjatuh. Heksi pun segera menghujamkan mutiara biru ke dalam bola kipu arwah. Seketika gelombang cahaya memancar yang membuat para monster pohon pergi kembali ke habitatnya dan mereka pun selamat untuk saat ini. So dengan demikian mereka pun melanjutkan perjalanan hingga pagi pun tiba. Dengan sisa anggota yang ada, akhirnya singkat cerita sampai juga mereka di sebuah kota gurun terbengkalai yang luas. Sesampainya di sana, mereka akhirnya menemukan mutiara naga kedua yang berwarna kuning. Namun saat itu pula para mayat hidup bangkit dari gurun untuk menghabisi mereka. So pertarungan hidup dan mati pun kembali terjadi. Mereka semua bertarung dengan keahliannya masing-masing. Di tengah pertarungan, Liu berusaha mendekati mutiara kuning dan mengambilnya. Untungnya asisten Liu mengeluarkan senjata langka palu pengguncang alam, hingga seluruh zombie gurun pasir pun musnah tak tersisa. Mutiara naga langsung diserahkan pada Heksi. Tapi rupanya saat itu barulah bangkit monster yang sesungguhnya, yaitu raksasa prajurit gurun pasir. Semua awalnya kewalahan, pengawal kepercayaan Heksi pun akhirnya menjadi korban. Liu pun ikut menyerang dengan beberapa tebasan tapi tak mempan, hingga akhirnya dengan satu tebasan manja ia berhasil menghancurkan titan gurun pasir tersebut. Tapi masalah belum selesai. Liu menyuruh yang lainnya untuk melanjutkan perjalanan sesuai petunjuk bola kipu arwah, sedangkan dirinya menghalangi musuh terkuat di gurun pasir, alias penjaga gurun pasir yang mengendalikan titan gurun tersebut. Duel pun berlangsung dalam waktu singkat. Sementara itu, singkat cerita, rombongan telah sampai ke reruntuhan kuno di mana naga penguasa emas gurun pasir berada. Heksi pun memasukkan mutiara kuning ke dalam sebuah pintu. Mereka pun berjalan menyusuri lorong yang cukup panjang hingga akhirnya terlihatlah hamparan emas dan harta karun dalam sebuah ruangan. Salah satu pemburu mencoba mengambil, tapi ternyata tidak bisa karena semua telah diikat dengan sihir oleh sang naga. Saat itu tiba-tiba bola kipu arwah berkilauan bertepatan dengan sosok naga yang masih berwujud manusia. Para pemburu juga melihat adanya mutiara terakhir yang tersimpan di ruangan tersebut. Di situ semua bingung, dan akhirnya sang naga mengungkap bahwa sempat ada seorang petapa yang menyegelnya hingga wujud naganya tak dapat digunakan. Oleh karena itu, ia memerlukan bola kipu arwah yang dipegang oleh Heksi agar kekuatannya kembali. Nah, disitulah semua baru sadar kalau mereka telah melakukan hal yang bodoh. Tanpa waktu lama, bola kipu arwah langsung diserap kekuatannya oleh sang naga hingga wujud manusianya pun hilang dan datanglah wujud asli dari naga raksasa yang langsung menyerang semua yang ada di sana. Semua pemburu berhamburan hingga beberapa pun menjadi korban santapan naga gurun. Saat Heksi terpojok dan hampir disantap, tiba-tiba datanglah Liu dengan kekuatan barunya dan film pun memberi penjelasan bahwa saat bertarung Liu sebenarnya kalah. Namun sosok penjaga gurun pada akhirnya kembali memulihkan Liu dengan memberikan sebagian kesaktiannya karena ia menilai bahwa Liu memiliki hati yang baik meski diberi kekuatan besar dan mungkin akan mengakhiri kasus para manusia yang tamak yang ingin berburu harta karun di kolam naga dan berujung nyawa mereka hilang sia-sia. So dengan begitulah akhirnya Liu datang sebagai penyelamat dengan aura kekuatan badai gurun pasir. Sang naga yang merasa tertantang pun langsung menyerang. Liu pun langsung menghadang sang naga hanya dengan satu tangan. Setelah itu, jurus pedang gurun raksasa pun ia keluarkan hingga memecahkan wujud asli naga dan kembali merubahnya menjadi sosok manusia dan musnah. So, setelah kondisi mulai tenang, akhirnya Heksi mengatakan yang sebenarnya pada Liu bahwa dirinya adalah seorang putri kerajaan timur yang jauh-jauh datang ke gurun pasir barat untuk memusnahkan naga yang telah merenggut nyawa kakak kandungnya saat sedang berpetualang.
Ia pun mempersilahkan Liu untuk mengambil seluruh koin emas di sana, tapi Liu tak tamak dan hanya mengambil satu koin saja. Sang putri pun bingung, lalu Liu berkata keinginannya adalah sebenarnya ingin terus melindungi sang putri hingga akhir. Di situ, diam-diam ternyata sang putri juga menyimpan rasa, hingga mereka pun memutuskan untuk bersama mengarungi gurun pasir menuju kerajaan timur, hingga tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih ya sudah menonton dan semoga bisa dinikmati. Bye.